Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Safitri, BP 18 TPB 245 dari kelas Analisis Sistem BTPB. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang teori sistem antrian menggunakan aplikasi POM for Windows 3. Di sini saya menggunakan studi kasus dari jurnal yang berjudul Analisis Sistem Antrian Pelayanan Nasabah di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama USU. Di sini jenis data yang digunakan pada penelitian berupa data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat dihitung, yang sumbernya merupakan data primer, yaitu data kedatangan dan data waktu pelayanan nasabah tanggal 21 sampai 26 Juni 2013 pukul 13.00 sampai 16.00 WIB. Pada penelitian ini menggunakan sistem antrian yang mana terdapat satu antrian dan dua pelayanan, atau terdapat dua teller. Di sini untuk menghitung kinerja sistem antrian menggunakan rata-rata tingkat kedatangan nasabah setiap jam atau lambda sebanyak 23 nasabah, rata-rata waktu pelayanan terhadap nasabah 4,30 menit, dan rata-rata kecepatan pelayanan setiap jam adalah atau mu sama dengan 13,9426 nasabah. Yang mana di sini terdapat dua teller dan desain antriannya merupakan multi-channel single pass atau satu antrian dan beberapa pelayanan tunggal. Baiklah, langsung saja di sini kita akan menggunakan aplikasi POM for Windows untuk menganalisis sistem antrian tersebut. Beginilah tampilan awal ketika membuka aplikasi POM for Windows. Akan muncul kotak dialog Tip of the Day. Di sini langsung tekan OK. Dan ini modul dapat memilih jenis dari modul yang akan digunakan. Karena di sini menggunakan sistem antrian, maka memilih waiting lines. Lalu untuk new, tadi kan menggunakan multi channel single pass, yaitu pilih nomor 3, multi channel system. Dan muncullah kotak dialog create data set for waiting lines. Di sini untuk titelnya kita gunakan studi kasus. Setelah itu tekan OK. Muncullah tabel seperti ini. Untuk arrival rate atau lambda berdasarkan studi kasus di jurnal itu terdapat 23 nasabah, dan service rate atau mu tadi sebanyak 13,9426, dan number of servers atau jumlah pelayanan pada bank tersebut menggunakan dua teller. Setelah datanya diinput semuanya, lalu tekan solve. Lalu tekan window. Beginilah hasilnya waiting list result, hasil dari perhitungan tersebut. Di sini akan didapatkan average server utilization sebanyak 0,82 atau dan average number in queue atau LQ. LQ ini merupakan rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam antrian sebanyak 3,51 nasabah. Lalu average number in the system atau LS. LS itu merupakan rata-rata jumlah nasabah dalam sistem sebanyak 5,16 nasabah. Lalu average time in the queue atau WQ merupakan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang nasabah untuk menunggu dalam antrian. Itu 0,15 jam atau 9,16 menit, atau dalam second 549,47 second. Dan average time in the system WS itu merupakan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang nasabah dalam antrian atau sedang dilayani. Itu 0,22 jam atau 13,46 menit
atau 807,67 detik. Di sini kita juga dapat melihat table of probabilities dengan klik window lalu pilih table of probabilities. Inilah table of probabilities dari studi kasus bank tersebut. Seperti ini. Inilah semua table of probabilities-nya dan juga graphic of probabilities. Inilah graphic of probabilities dari studi kasus bank. Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan POM for Windows dapat disimpulkan bahwa faktor utilities atau kinerja sistem antrian sudah efektif dan nilai faktor utilitiesnya sudah memenuhi kondisi steady state atau utilization-nya sudah memenuhi sebanyak 0,82. Nilainya 0,82, artinya dalam satu hari kerja teller rata-rata sibuk sebanyak 82% dari jam kerjanya dan waktu menganggur teller tersebut tiap harinya lebih sedikit. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kinerja dari sistem antrian tersebut sudah memenuhi standar atau sudah efektif. Sekian penjelasan tentang studi kasus berdasarkan jurnal yang dianalisis menggunakan aplikasi POM for Windows. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.